seminar bela PKI. Aneh kan ini Pak? Padahal kan sudah ada dari KUHP pasal sekian 167 A, B, C, D, E kalau tidak salah itu. Kan dilarang. TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 2019 itu kan dilarang. Tapi anehnya tanggal 16 sampai 17 September 2017 seminar bela PKI itu dijaga oleh polisi. Aneh kan ini? Terus TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu di mana? Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya diduetkan di depan tokoh-tokoh ulama segarut Kabupaten Garut, Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain itu menyampaikan tentang data apa? Ternyata pusat persenjataan komunis itu sudah disiapkan di Filipina. Makanya kenapa kok arahnya pergerakan orang-orang Cina daratan ini ke arah Sulawesi? Karena memang dekat dengan tempat persenjataan yang sudah disiapkan di Filipina. Insya Allah kalau kita berjuang, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Siap? Siap berjuang? Siap bela negara? Siap bela agama? Siap bela NKRI? Takbir! Allah Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi akhirnya lewat parlemen, lewat DPR RI, poin pertama dan poin kedua ini dijebol lewat RUU HIP. Ini berhasil mereka. Lewat rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang cukup kaget, di DPR RI yang jadi ketua panja pembahasan RUU HIP itu yang bikin buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, bikin buku lagi Anak PKI Masuk Parlemen, Dr. Rifka Ciptanik jadi ketua panja RUU HIP. Akhirnya karena sorotan yang begitu keras diganti lagi oleh Riga Dia Pitaloka. Ya Sami mawon, bahwa dia anaknya tokoh PKI dari Lekran. Akhirnya disorot lagi, ditekan lagi, diganti lagi pensiunan polisi sekarang. Ya, diganti lagi ketua panjanya untuk pembahasan RUU HIP. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi ini sebuah nota diplomatik rahasia dari Kedubes Amerika di Beijing tanggal 5 Maret 2007 dengan kode frekuensi Beijing 1448. Ini yang sekarang ini pemerintah Cina ditopang oleh Amerika mempercepat program sekularisasi bagi Muslim Indonesia. Artinya apa? Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, agama artinya kalau dalam bahasa konstitusi, ketuhanan yang Maha Esa itu tidak lagi menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak lagi. Makanya salah satu cirinya Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, pemerintahan sekuler itu salah satu cirinya dia menyisihkan agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu dilaunching oleh Ketua Dewan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, setelah diangkat oleh Bude. Diangkat oleh Bude, bahkan Profesor Yudian Wahyudi itu kan mantan rektor IAIN Sunan Kalijogo. Jadi kalau dia mencium Bude itu kan dia tahu itu haram hukumnya. Tapi dia masa syariat itu dia tinggalkan semuanya. Apa yang terjadi? Beliau pidato, agama musuh terbesar Pancasila. Nah, logikanya apa? Agama musuh terbesar negara. Jadi sekarang di Indonesia agama itu musuh terbesar bagi negara. Makanya jangan kaget Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ciri pemerintahan sekuler itu mereka ini perselingkuhan antara pemerintahan sekuler dengan kelompok-kelompok Islamofobia. Akhirnya apa yang terjadi? Pemerintah
mengangkat buzzer-buzzer, dan itu digaji, diambilkan dari APBN. Berapa? 90,45 miliar. Tujuannya apa? Jadi seperti kelompok Ade Armando, CS, Abu Janda, Denny Sirgar, dan yang lain-lain itu, ini digaji oleh pemerintah. Diambilkan dari APBN 90,45 miliar gajinya lagi. Bahkan dia dapat imunitas apa? Kebal hukum. Apa yang diperintahkan? Pekerjaannya apa? Melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan Islam, melecehkan ulama. Saya tanya kepada jamaah semuanya, pernahkah Ade Armando ditangkap oleh polisi? Belum. Ya nanti kalau pergantian rezim gitu baru nanti. Nggak pernah, kebal hukum. Padahal Indonesia ini negara hukum. Ada KUHP pasal 156A itu tentang penodaan agama, itu maksimal penjara 5 tahun. Tapi ternyata itu tidak dipakai, tidak dijadikan sebagai landasan. Denny Sirgar aman. Ade Armando dia lecehkan Allah, dia lecehkan Rasulullah, dia lecehkan Islam, dia lecehkan Al-Quran. Miris Pak, miris. Itu kalau mereka ini kalau di Malaysia langsung 10 tahun penjara. Kalau kelompok buzzer-buzzer ini kalau di Brunei Darussalam mati Pak hukumannya. Hukumannya mati karena melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah. Tapi di Indonesia aman, dilindungi oleh negara, bahkan digaji oleh negara. Diambilkan, dan itu yang ngasih Pak, itu kan dari uang pajak-pajaknya umat Islam se-Indonesia, dijadikan untuk menghabisi Islam di Indonesia. Astagfirullah, ini sebuah kezaliman. Makanya Prof. Denny Samsudin sampai memberikan statement lewat by Zoom itu. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menurunkan istidrah di Indonesia. Allah sudah menurunkan istidrah di Indonesia. Artinya apa? Ini Allah melulu dengan kezaliman, dilulu sama Allah. Dan kalau sudah ulama memberikan statement seperti itu, ini sudah Indonesia ini sudah danger, bahaya. Sampai seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, itulah yang terjadi, realitas yang terjadi di Indonesia. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, strategi perjuangan PKI ini sudah saya sampaikan sejak tahun 2016, 2017, 2018, 2019. Sudah saya sampaikan, saya sudah keliling Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, sampai Kalimantan, Sumatera. Sudah saya sampaikan, sampai akhirnya saya didatangi dari Mabes Polri, diminta untuk ngerem. Datang ke rumah 4 orang dari Mabes Polri, saya disuruh ngerem, jangan menyampaikan ini, rem. Datangnya 1 minggu lagi, saya ditelepon dari Mabes Angkatan Darat, dari Bais, Ustaz, sosialisasikan. Kan bingung Pak, bingung ini. Sampai akhirnya saya dilaporkan oleh petinggi-petinggi titik-titik. Bahkan saya dikenai sekian pasal. Saya diancam untuk dimasukkan, dijebloskan ke penjara. Sudah lapor sampai ke rumah suratnya. Bahkan dari Mabes Angkatan Darat itu sempat Ustaz, kita akan siapkan advokasi. Kalau sudah Ustaz, kalau nanti naik ke ranah hukum, dari Mabes Angkatan Darat sudah telepon ke saya akan disiapkan tim advokasi. Karena Pak, ini hak kebenaran, tidak boleh dibungkam. Ini membahayakan bagi NKRI. Jadi sekarang ini bingung kita. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Ini zamannya sudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi strategi perjuangan PKI ini sejak launching tahun 2010 itu ada kongres PKI baru di Magelang tahun 2010.
Itu Kongres PKI ke-10 di Magelang itu tempatnya di gereja. Di gereja, bukan di tempat umum, di gereja. Nah, di depan gereja itu spanduknya tertulis besar, pelatihan petani organik. Pelatihan petani organik. Akhirnya Babinsa, terus kemudian kalau kepolisian itu Babin Kaptipmas. Lihat pelatihan petani organik dianggap biasa-biasa saja. Akhirnya tanpa ada penyelidikan dari Babin Kaptipmas dan Babinsa, tidak ada penyelidikan. Kenapa? Pelatihan petani organik. Dan tahunya di dalam gereja itu Kongres PKI ke-10 sampai akhirnya meluncing anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk perjuangan PKI baru. Sampai akhirnya dilaunching ketua baru Komisi Sentra PKI yang baru, yaitu Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi. Ini sekarang ketua Komisi Sentra baru. Kalau dulu DNID sama Nyoto. Nah sekarang yang Komisi Sentra PKI yang baru yaitu Teguh Karyadi dan Wahyu Setiaji dan Teguh Karyadi sekjennya. Itu. Bahkan Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, struktur organisasi PKI baru itu seluruh Indonesia. Bahkan sampai ketika saya diminta untuk safari dakwah menyampaikan tentang sejarah strategi perjuangan PKI baru ini di Jawa Tengah, itu saya tunjukkan struktur organisasi PKI yang ada di Jawa Tengah itu sudah sampai tingkat desa. Saya tunjukkan foto-fotonya. Wah, ini kaget. Loh, Ustaz itu tonggo, Ustaz. Tetangganya jadi pengurus PKI baru, nggak tahu. Ini fakta. Bahkan Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, PKI baru itu disupport dari pendanaan terbesar, pendanaan itu dari luar negeri. Di samping dari konglomerat Cina, kemudian dari partai kiri Jerman, pengusaha-pengusaha PKI. Dan yang cukup mengagetkan Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukup lama mengendus gitu. Di mana tempat pengambilan pendanaan operasional PKI baru yang di seluruh Indonesia itu ternyata di mana? Kita temukan di Temanggung. Rumahnya gede, Pak. Rumahnya gede. Itu tempat pengambilan pendanaan operasional gerakan PKI baru seluruh Indonesia. Dananya besar sekali. Tapi yang cukup mengagetkan, rumahnya gede, Pak. Dan namanya Islami betul. Siapa namanya? Ahmad Zairafi. Namanya Islami betul, tapi dia ateis, Pak. Dia pemuda ateis. Luar biasa. Rapi sekali. Rapi sekali. Dan itu kita waktu mengendus itu, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, nyamar jadi pemulung, tukang bakso. Nyamar kita jadi pemulung. Baru kita ketemukan ternyata di Temanggung, Jawa Tengah. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi strategi perjuangan PKI itu ditopang oleh 4 kelompok. Kelompok tua yang dimotori oleh Bejo untuk kelompok elit, ini anak-anak ex PKI yang disampaikan oleh Dr. Ika Ciptaning di stasiun La TV, itu kurang lebih sekitar 15 juta. Anak-anak ex PKI. Itu baru anaknya, belum cucunya. Jadi sekitar 20 juta seluruh Indonesia. Anak-anak ex PKI. Mantan PRD, bahkan PRD launching kan seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta sampai Papua. Luar biasa. Kan bendera-benderanya di mana-mana, spanduknya, bannernya di kota-kota. Luar biasa, sampai di Malang juga. Kader-kader PRD. Bahkan nggak tanggung-tanggung Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Siapa yang membina anak-anak PRD di Malang ini? Itu kelompok elitnya. Budiman Sujatmiko di Malang. Itu yang men-training, yang mengkader dia. Luar biasa. Hasil penggalangan. Bahkan kelompok muda ini dari kalangan PRD dan beberapa lembaga-lembaga yang lain.
Bahkan bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, jadi strategi perjuangan PKI ini ditopang kelompok tua, kelompok elit, kelompok muda, dan Komisi Sentral PKI. Targetnya undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi akhirnya berhasil. April 2015. Ini yang dimotori oleh Bejo Untung, Pak. Dengan dukungan lembaga-lembaga dalam negeri dan lembaga-lembaga luar negeri, bahkan tidak tanggung-tanggung, yang mensupport Bejo Untung. Ini kelompok-kelompok tua ini itu mantan presiden IMF, siapa? JP Prom. Itu mengadakan seminar internasional tentang PKI Indonesia, Partai Komunis Indonesia, di Belanda. Luar biasa. Jadi ternyata Belanda itu masih belum ridho Indonesia merdeka itu. Jadi begitu ada kesempatan, ini PKI dijadikan entry point, dijadikan pintu masuk Belanda untuk menekan Indonesia. Ini. Jadi bapak-bapak, ibu yang akhirnya undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan bulan April 2015. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, mereka tidak berhenti di sini. Sampai akhirnya kelompok elit dan kelompok muda, mereka targetkan 2019 harus menguasai parlemen. Ini saya sampaikan tahun 2016, 2017, 2018. Mereka target 2019 harus menguasai parlemen. Terjadi apa belum? Sudah terjadi sesuai memenuhi target. Apa kira-kira yang dicita-citakan kader-kader komunis yang duduk di DPR RI? Mereka ingin mencabut TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Makanya RUU HIP itu meminggirkan TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Sudah berhasil. Luar biasa, rapi sekali pergerakan mereka. Dan nantinya bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau RUU HIP kemudian diserahkan kepada pemerintah, diganti casing saja oleh pemerintah, diganti dengan RUU PIP, diganti lagi RUU BPIP oleh pemerintah, diserahkan lagi ke DPR. Dan ini sepertinya Pak, walaupun semua fraksi, tinggal satu fraksi yang lainnya sudah menolak, mengikuti kehendak rakyat. Yang ini ngotot Pak, yang satu ini ngotot. Jadi sampai mantan Panglima TNI Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, kalau RUU HIP ini, RUU BPIP ini tetap dilanjutkan, tidak menutup kemungkinan peristiwa 65 itu akan kembali terjadi di Indonesia. Itu sudah warning, peringatan. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bahkan kalau kita saksikan bapak-bapak perjalanan mereka, pergerakan mereka sampai di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng Jakarta, ini terpampang dua foto. Jadi fotonya DNID dan fotonya Muso di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal 3. Jadi kalau ada pesawat dari luar negeri turun, itu kelihatan nampak sekali. Jadi kanan kirinya ini Bung Hatta, Presiden Soekarno dan Bung Hatta. Kemudian kanan kirinya banyak pahlawan-pahlawan nasional. Kemudian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ini ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Nah ini Muso sama DNID kecil. Artinya apa? Komisi Sentral PKI, DNID, dan yang peristiwa 48 Muso itu sekarang dijadikan pahlawan bagi Indonesia. Akhirnya ini kan, ini gambarnya Muso di sini, ini DNID, ini bakal dibesarkan seperti ini. Ini tak pahlawan-pahlawan. Ini di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta. Akhirnya tokoh-tokoh ulama di Jakarta protes, turunkan ini.
Benjamin Rousseau itu pemberontak, bukan pahlawan. Akhirnya tokoh-tokoh sejarah itu marah sekali. Hanya diturunkan ini dari Bandara Terminal 3. Dan cukup kaget juga di Taman Mini Indonesia Indah, Mendagri Pak Cahyokumolo. Di samping-sampingnya ini 9 naga, tokoh-tokoh 9 naga, termasuk Tommy Winata. Itu Mendagri Pak Cahyokumolo menandatangani monumen Po Antui, Laskar Tiongkok, Laskar Cina Po Antui. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo waktu itu hari Sabtu 14 November 2015 memberikan pidato. Monumen ini sangat penting karena mengingatkan siapa leluhur kita, perjuangan bangsa kita melawan penjajah. Artinya Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo mengingatkan leluhur bangsa Indonesia itu Cina. Leluhur bangsa Indonesia itu Cina. Pahlawan yang memerdekakan Indonesia itu Cina. Kira-kira benar nggak? Akhirnya saya kaca, bapak diri ini coklat tuh, sawo mateng. Loh, kok Menteri Dalam Negeri sampai akhirnya tokoh-tokoh ulama, ini Pak Cahyokumolo ini belajar sejarah dari mana? Apa ngantuk waktu diajari guru nih? Jadi leluhur bangsa Indonesia itu katanya dari Tiongkok, Cina. Laskar Cina Po Antui ini pahlawan yang memerdekakan Indonesia. Astagfirullah Pak. Ini kalau saya jadi gurunya beliau, langsung nggak akan saya naikkan itu, nggak akan saya luluskan itu. Ya kan? Ini nggak benar, ini penggelapan sejarah. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, ternyata kalau kita buka sejarah, Laskar Cina Po Antui yang oleh Mendagri Pak Cahyokumolo diresmikan di Taman Mini Indonesia Indah itu pengkhianat, anteknya penjajah Belanda. Jadi Laskar Cina Po Antui ini dulu itu dibentuk, milisi Cina Indonesia itu dibentuk dan dipersenjatai oleh penjajah Belanda. Mereka membentuk satuan untuk setia kepada penjajah Belanda. Tugasnya Laskar Cina Po Antui ini yaitu menjadi mata-mata penjajah Belanda, melakukan aksi teror, penculikan, pemerkosaan, penjarahan, dan mengambil upeti dari petani-petani pribumi, memeras rakyat pribumi untuk diambil kekayaan dan disetorkan ke penjajah Belanda. Bahkan mereka akan membunuh kalau ada pribumi yang menentang. Tugasnya itu. Dan kalau sekarang oleh Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo ini jadi pahlawan Laskar Cina Po Antui ini. Jadi kita ini sampai saya ketemu dengan Profesor Muhammad Daniel Roset, mantan rektor ITS. Pak, ini gimana ya? Ustaz Andri, kita sekarang di Indonesia itu mau dijadikan orang dungu. Jadi kita ini diarahkan jadi dungu, jadi orang bodoh, dan kita dipaksa jadi bodoh. Jadi yang hak salah, yang salah hak. Itu sekarang ini Pak. Jadi saya sempat nggak habis pikir. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, Wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong setelah bertemu dengan Presiden tepat hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium Fisik Universitas Indonesia, beliau ngomong, konsekuensi Cina memberikan bantuan hutang kepada Indonesia tahap pertama 647 triliun. Konsekuensinya apa? 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Wajib. Dan itu targetnya 2020. Itu sudah dipatok 2020. Makanya jangan kaget. Itu tiap hari lewat 19 bandara orang-orang Cina daratan itu masuk ke Indonesia.
Tapi kan karena media mainstream dikuasai oleh 9 naga, yang diekspos media kan cuma 100, 150, 250, itu kan? Pak, itu ribuan, ratusan ribu. Jadi target 2020 sampai hari ini targetnya 10 juta. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ketika saya pulang dari safari dakwah di Kalimantan, dari Banjarmasin, saya pulang masuk Bandara Soekarno-Hatta itu sebelum subuh. Saya masuk di gate 6, sambil nunggu waktu subuh, saya turun ke bawah, ke musola, sambil tunggu waktu subuh. Begitu saya selesai subuh, saya naik, itu sudah ratusan orang-orang Cina. Laki-laki semua. Rambut cepat. Itu tiap hari, Pak. Rata-rata diarahkan ke kawasan Bandara Kendari, kawasan Sulawesi. Kenapa kok banyak diarahkan ke sana? Ternyata Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain itu pernah saya diduetkan oleh beliau di kantor Bupati Garut. Saya pernah diundang di Garut. Waktu itu tokoh-tokoh se-Garut, Kabupaten Garut itu dikumpulkan di aula Pemda Kabupaten Garut. Saya waktu itu dimasukkan, ketika datang langsung dimasukkan di ruang dinas Bupati Garut. Tiba-tiba muncul Pak Kiflan Zain, Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain. Masya Allah, beliau tajam, ingatannya tajam. Langsung saya dirangkul. Ya, saya pernah ngundang antum itu ketika beliau masih menjabat Pangdam Divisi Panglima Divisi Kostrat di Singosari. Jadi ketika beliau jadi Panglima Divisi Kostrat, itu saya diundang oleh beliau. Jadi 1 jam, Pak, saya di ruangan Panglima Divisi Kostrat di Singosari itu 1 jam saya dibina oleh beliau tentang bagaimana situasi pertahanan di Indonesia. 1 jam saya dibina di ruangan Panglima. Makanya begitu di Garut itu ketemu, itu masih ingat. Oh iya, dulu pernah saya undang. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, ketika saya diduetkan di depan tokoh-tokoh ulama se-Garut, Kabupaten Garut, Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain itu menyampaikan tentang data. Apa? Ternyata pusat persenjataan komunis itu sudah disiapkan di Filipina. Makanya kenapa kok arahnya pergerakan orang-orang Cina daratan ini ke arah Sulawesi? Karena memang dekat dengan tempat persenjataan yang sudah disiapkan di Filipina. Ini. Tapi akhirnya beliau dijebak, dan Pak Kiflan dijebak, ya, dengan konspirasi jahat, ya. Sampai sekarang beliau masih terus menghadapi peradilan. Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah. Jadi sampai seperti itu. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, sampai akhirnya dari Mabes Angkatan Darat itu ada beberapa utusan ke pesantren-pesantren. Alhamdulillah waktu itu saya pas posisi lagi di pesantren, datang dari utusan dari Mabes Angkatan Darat. Ustaz, mereka 10 juta tentara merah itu, bukan buruh. Sementara TNI yang aktif itu maksimal 500.000 yang aktif. Secara logika kita nggak mampu. Oleh karena itu saya minta umat Islam untuk siap siaga menghadapi ini. Itu Pak, statement dari utusan dari Mabes Angkatan Darat. Jadi TNI nggak mampu Pak menghadapi 10 juta. Bahkan sampai saya pernah diundang oleh dulu waktu itu Kasospol Apri, yaitu Bapak Letnan Jenderal Sarwan Hamid. Ya. Jadi dulu pernah saya diundang beliau di Jakarta. Habis itu saya diinapkan di sebuah hotel. Besok paginya saya langsung disuruh ke Istana Negara. Alhamdulillah waktu itu langsung saya ke Istana Negara. Alhamdulillah saya langsung dipertemukan oleh Bapak Presiden Habibie, dan waktu itu masih kalau tidak salah Menteri Agamanya Pak Malik Fajar, Allahumma yarham, dia sudah meninggal.
Jadi saya salaman sama Pak Presiden Habibie sama Pak Malik Fajar, Allahumma yarham. Pak Habibie juga sudah meninggal. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, sampai Pak Sarwan Hamid itu sampai memberikan statement, saya menilai Presiden dan jajarannya berpotensi menjadi pengkhianat bangsa. Itu kan pernyataan keras. Sampai sekarang Pak Sarwan Hamid itu tidak pernah ditangkap ya. Karena apa? Karena beliau cinta pada NKRI. Jadi ternyata statement beliau benar apa salah? Benar. Pak Sarwan Hamid, selevel Pak Sarwan Hamid. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah. Bahkan bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, seminar bela PKI itu diadakan di kantor LBH Jakarta tanggal 16 sampai 17 September 2017 di gedung LBH. Seminar bela PKI. Aneh kan ini Pak? Padahal kan sudah ada dari KUHP pasal sekian 107 A B C D E kalau tidak salah itu. Kan dilarang. TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Undang-Undang nomor 27 tahun 2019 itu kan dilarang. Tapi anehnya tanggal 16 sampai 17 September 2017 seminar bela PKI itu dijaga oleh polisi. Aneh kan ini? Terus TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu di mana? Itu loh. Jadi ternyata Pak, yang datang pada seminar itu ini tokoh-tokoh PKI. 7 orang penjaga dan pelindung seminarnya adalah Polri. Kemudian organisasi dan LSM pendukung 26 LSM yang hadir, 26 yang mendukung seminar untuk membela PKI. Jadi isi seminarnya sejarah tentang pengkhianatan PKI itu adalah bohong katanya. Berarti kan dibalik sejarah itu. Sejarah mau dibalik. PKI adalah korban tentara dan Orde Baru. Coba sejarah dibalik sama dia. Kemudian PKI tidak membantai umat Islam maupun para jenderal. Dan terus itu nggak usah jauh-jauh Pak, di tempat saya di Banyuwangi itu dulu kan NU keluar dari Masyumi. NU mendukung PNI dan PKI. Ya kan makanya Pak Karno memunculkan ideologi Nasakom, nasionalis, agama, komunis. Sehingga akhirnya Pak Karno pidato jargonnya Nasakom bersatu, hancurkan kepala batu. Nasakom bersatu itu apa? PNI, NU dan PKI. Nah, hancurkan kepala batu itu siapa? Masyumi. Jadi NU dukung PKI, nggak taunya setelah PKI berkuasa dihabisi NU. Contoh di tempat saya di Banyuwangi itu 80 Ansor itu kan Banser sekarang itu Pak ya. Itu diundang tahlilan oleh tokoh PKI. Nah setelah tahlilan kan biasanya ada berkat gitu kan. Ini semua isinya racun. Mati semua itu Banser itu. Ansor itu. Mati semua. Makanya sekarang Bapak Ibu lihat bisa itu ada kuburan massal. 80 orang Ansor itu di Celuring kalau tidak salah, Banyuwangi Selatan. Ya. Ada. Jadi inilah fakta. Jadi bukan. Jadi ini PKI hasil seminar ini memang dibuat terbalik. Jadi Bapak-bapak yang dirahmati Allah, teori mirror atau teori antagonistik itu seringkali dipakai oleh golongan kelompok komunis. Jadi kalau umpama contoh ini, contoh ini. Seperti kasus yang menimpa Syekh Ali Jabir. Itu kan pejabat-pejabat kan menyampaikan itu kriminal biasa. Berarti Pak, itu rata-rata itu memang teori mirror itu dipakai. Makanya kita pakai bahasa Malang. Bahasa Malang itu kualian. Jadi kalau ada pejabat ngomong apa yang menimpa Syekh Ali Jabir itu kriminal biasa, berarti luar biasa. Gitu aja Pak. Simpelnya seperti itu, pakai bahasa Malang. Jadi sekarang kalau ada pejabat tokoh gitu ya yang menyampaikan itu
pakai bahasa Malang, kualian. Contoh lagi, seperti Menteri Agama menyampaikan hati-hati, ada pemuda-pemuda yang good looking, ya kan, berpenampilan baik, hafid Quran dan sebagainya, ini bibit-bibit radikal. Berarti pemuda-pemuda seperti itu membahayakan ini pendananya, yaitu Cina. Jadi pakai bahasa kualian, berarti itu sangat membahayakan bagi Cina. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Syekh Ali Jabir itu sampai bercita-cita. Beliau bercita-cita, semoga mudah-mudahan di Indonesia ini ada 1 juta penghafal Al-Quran, yang insya Allah nanti endingnya Allah munculkan pemimpin Indonesia yang hafal Quran, seperti yang ada di Turki. Makanya beliau menjadi target pertama, Syekh Ali Jabir. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada simposium nasional mengamankan Pancasila dari ancaman kebangkitan PKI dan ideologi lain. Waktu itu di Balikan ini tanggal 2 Juni 2016. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini simposium nasional ini simposium tandingan. Jadi waktu itu sebelumnya kan ada simposium PKI yang dimotori oleh Luhut Binsar Panjaitan. Di mana? Gedung di Hotel Arya Duta, sebelahnya Patung Tani. Nah, itu 90% ex PKI, tokoh-tokoh PKI dari luar negeri dan dalam negeri hadir semuanya. Bahkan yang dari non PKI itu yang diundang budayawan Pak Taufik Ismail. Pak Taufik Ismail hadir juga pada saat pertemuan ini. Nah, intinya selesai simposium PKI yang diadakan diprakarsai oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan itu, intinya Presiden diminta untuk meminta maaf kepada keluarga PKI. Akhirnya selesai itu, yaitu Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiki Sanagri itu mengumpulkan beberapa jenderal-jenderal purnawirawan dan tokoh-tokoh ulama di kantor saya. Ya, saya kebetulan waktu itu kan saya di Wirawiri, Pak, di Jakarta. Jadi waktu itu di Jalan Keramat Raya 45, itu kantor Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat. Jadi waktu itu kan saya diminta oleh Pak Natsir, Allahyarham, saya ditancapkan di Malang. Jadi saya seringkali Wirawiri Jakarta Malang. Nah, pada saat itu Pak Kiki Sanagri itu mengumpulkan tokoh-tokoh, jenderal-jenderal purnawirawan dan tokoh-tokoh ulama. Kenapa kok ditempatkan di Jalan Keramat Raya 45? Mengingatkan kembali siapa yang mencetuskan, yang berusaha mencetuskan NKRI. Siapa yang berjasa sampai Indonesia berubah dari RIS menjadi NKRI, yaitu Bapak Muhammad Natsir, Allahyarham. Itu kan kantornya Pak Natsir, Jalan Keramat Raya 45. Jadi mengingat kembali perjuangan Pak Natsir sampai Indonesia berubah dari RIS menjadi NKRI. Itu perjuangan beliau, ya. Bahkan waktu itu Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, tahun 90 tahun berapa? 90 ya, 92 kan ada salah waktu. Tahun 90 ya, tahun 90 saya langsung diminta oleh Pak Natsir untuk bertugas di Malang ini. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Pak Kiki Sanagri akhirnya membentuk simposium. Artinya apa? Mengadakan simposium nasional sebagai tandingan dari apa yang dilaunching oleh Luhut Binsar Panjaitan. Waktu itu saya dapat WA, itu yang diminta untuk memberikan presentasi, yaitu dari kalangan jenderal itu ada Pak Saidiman, kemudian ada juga Pak Presiden Pak Tri Sutrisno, kemudian ada lagi Profesor Sri Adi Swasono itu, kemudian Habib Rizik itu diminta untuk memberikan presentasi, kemudian Kiai Haji Hasim Mujadi, Allahyarham, ya kan, dari Malang, itu diminta memberikan presentasi. Jadi Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati Allah,
waktu itu tidak ada dari yang aktif, itu tidak ada yang hadir. Jadi cuma itu saja yang diminta hadir. Dan tahunya malam hari sebelum besok paginya saya dapat WA lagi. Ternyata Menhan Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu insya Allah siap hadir di acara simposium tandingan ini di Balai Kaki. Dan yang mengagetkan lagi yaitu Bapak Jenderal Gatot Nurmantio hadir pasang badan beliau. Ini kan seminar tandingan, simposium tandingan, menandingi apa yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan di Hotel Arya Duta. Jadi alhamdulillah Pak, dibuka oleh Menhan Bapak Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu. Kemudian termasuk juga Panglima TNI Pak Gatot Nurmantio. Nah waktu itu ini Pak Saidiman, Pak Tri Sutrisno, kemudian Habib Rizik, Profesor Sri Adi Suasono, dan ini ada lagi saya nggak kenal ini. Jadi Habib Rizik Pak memberikan presentasi luar biasa. Jadi Habib Rizik menyampaikan 30 indikasi kebangkitan PKI pasca reformasi tahun 98. Ini disampaikan oleh Habib Rizik secara rinci sekali. Jadi jenderal-jenderal dan guru besar, profesor-profesor dari lembaga-lembaga perguruan tinggi ini sempat kaget apa yang dipresentasikan oleh Habib Rizik. Ini data ini. 30 indikasi kebangkitan PKI mulai start 98. Nyata, bukan fiktif. Bahkan Pak Gatot Nurmantio setelah lengser, jadi setelah beliau bukan lengser gitu, bukan pensiun tapi dilengserkan. Gara-gara beliau minta nobar itu kan, nonton bareng, melihat peristiwa, mengenang kembali peristiwa G30 SPKI, langsung dilengserkan beliau sebelum masa pensiun. Jadi kata Pak Gatot Nurmantio tanggal 6 Juli 2019, saya tidak takut dibilang provokasi, tapi Pancasila memang akan diganti komunis. Ini tanggal 6 Juli 2019, tepat bulan April 2020 ternyata benar. April 2020 dasar negara Pancasila diganti ideologi komunis lewat RUU HIP. Benar kan? Nyata Pak, ternyata Pancasila diganti dengan Trisila, Ekasila. Ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Ini identik dengan komunis. Jadi seperti itu. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, indikasi kebangkitan PKI, tuntutan pencabutan TAP MPRS nomor 25 tahun 66 itu semarak di kalangan parlemen. Penghapusan sejarah pengkhianatan PKI dalam kurikulum buku-buku sejarah sudah dilakukan. Penghentian pemutaran film G30 SPKI dari TVRI sudah cukup lama sekali. Penghapusan medsos bagi calon pejabat sudah. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, Staf Panglima TNI yaitu Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Aditya Manan-Toha di Masjid Al-Azhar Jakarta Selatan, beliau sampaikan sekarang kader-kader komunis yang jadi wali kota, yang jadi bupati itu banyak, banyak sekali. Kenapa? Litsos sudah tidak ada, dihapus Litsos. Bahkan kader komunis jadi staf menteri 2 periode Pak. Kadernya Gerwani Dita Ingasari itu jadi staf menteri 2 periode. Luar biasa. Putra putri PKI masuk parpol dan instansi negara sudah. Pembuatan buku dan film pembelaan terhadap PKI sudah. Makanya tadi ada seminar membela PKI di gedung LBH Jakarta sudah. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah bulan April 2015. Pembelaan Komnas HAM dan LSM Liberal untuk PKI sudah tadi tanggal 16 sampai 17 September 2016 di gedung LBH Jakarta. Bantuan Cina kepada Indonesia berikut kompensasinya sudah. Kerjasama parpol dengan Partai Komunis Cina sudah. Indikasi ini sudah. Selangkah lagi
Indonesia akan tinggal dibilas saja. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, beliau memberikan statement terakhir, benteng terakhir NKRI adalah umat Islam. Jadi benteng terakhir NKRI ini umat Islam, Pak. Tinggal satu, kata beliau. Benteng terakhir tinggal satu, umat Islam saja yang bisa menyelamatkan NKRI. Tidak ada yang lain, kata beliau. Ini Pak, makanya di pundak umat Islam permintaan beliau selamatkan NKRI. Makanya Pak, ini ada data, ini jas merah. Jangan meninggalkan sejarah, jangan melupakan sejarah. Jadi dulu tahun 1955, 1960, 1965 ternyata bantuan Cina untuk Indonesia itu digunakan untuk membangkitkan komunis di Indonesia. Nah sekarang tahun 2015 sampai 2020 bantuan Cina itu otomatis sejarah akan berulang. Coba Pak bandingkan, ini bantuan Cina tahun 2015 sampai 2020 ribuan triliun. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Pak sekarang ini kita dihadapkan oleh ini. Jadi ternyata Pak selama ini kan umat Islam disudutkan, umat Islam jadi kambing hitam. Ternyata selama ini kan yang saya NKRI, saya Pancasila, ternyata komunis. Iya Pak. Yang ternyata yang berteriak saya Pancasila, saya NKRI, ternyata komunis. Ini yang terjadi. Makanya Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita baru tahu Pak jejaknya, kita baru rekam jejaknya. Ternyata pergerakan komunis di Indonesia ini sudah dimulai sejak pasca reformasi tahun 98. Sudah dimulai rapi sekali. Rapi sekali. Puncaknya April 2020 mereka kuasai parlemen dengan munculkan RUU HIP. Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang saya sampaikan ini memang membuat sumpah Pak. Tapi Allah memberikan busra, berita gembira. Dalam surah Al-Imran ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu pesimis. Tidak boleh sama Allah. Jangan kamu merasa lemah, tidak boleh sama Allah. Jangan kamu merasa inferior, jangan kamu merasa marginal. Wala tahzan, jangan kamu sedih, tidak boleh sama Allah. Wa antumul a'launa, sesungguhnya kamu itu tinggi, kata Allah. Coba dalam ayat itu Allah gunakan kata a'la. A'la itu kan isim tafdhil. Artinya disifati oleh ayat itu bisa tinggi, bisa unggul. Pertanyaannya, kalau kita korelasikan di Indonesia, kapan umat Islam di Indonesia itu bisa tinggi? Kapan umat Islam di Indonesia ini bisa unggul? Kapan umat Islam di Indonesia ini bisa punya al-izzah, kewibawaan? Allah berikan kuncinya, in kuntum mu'minin. Kuncinya cuma satu, tauhid, iman, tauhid. Nah kalau sudah tauhid ini sudah murni, insya Allah itu syarat Allah akan turunkan nasrullah, pertolongannya. Itu syarat untuk syarat kemenangan yang akan diberikan oleh Allah. Kenapa? Kita diyakinkan oleh Allah, wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Jadi kemenangan itu datangnya dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Kewajiban kami memenangkan golongan mukmin. Insya Allah apa yang saya sampaikan semuanya ini kecil, yang akbar hanyalah Allah. Yakinlah, insya Allah kalau kita berjuang, pasti Allah akan memberikan kemenangan. Siap? Siap berjuang? Siap bela negara? Siap bela agama? Siap bela NKRI? Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sekian, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.